Halo teman-teman Flow Film semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberi keselamatan dan kesehatan supaya bisa tetap lancar menjalankan aktivitas yang ada pada saat ini. Dan sepertinya selagi sekarang tidak ada kegiatan, kita kembali ke channel Flow Film di mana kita akan kembali ke sebuah film yang akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang bertahan hidup. Berbeda dari film bertahan hidup lainnya, film Survival Family yang tayang tahun 2016 ini akan memfokuskan kepada keadaan dunia nyata. Sehingga membuat para penonton akan berpikir bagaimana jika kejadian itu benar-benar terjadi di kehidupan dan bagaimana menghadapinya. Dan tanpa berlama-lama lagi, untuk teman-teman Flow Film semua, siapkan diri kalian, siapkan cemilan kalian. Ayo kita mulai. Di sebuah apartemen sederhana, terlihat sebuah keluarga yang sederhana juga, yang terdiri dari ibu yang bernama Eri, lalu anak perempuan mereka yang bernama Yui, sedangkan ayah mereka yang sedang santai duduk di depan TV dan bernama Suzuki. Di keluarga mereka tidak ada yang berani memotong daging, bahkan untuk memotong seekor ikan. Setelah pulang kerja, Pak Suzuki pun pasti melepas rambut palsu miliknya. Lalu terlihat satu anak lagi, laki-laki keluarga dari Suzuki yang bernama Kenji. Di kamarnya, Kenji sedang bertelepon dengan teman sekolah yang sangat ia sukai yang bernama Saitomi. Singkat cerita, esok pun tiba. Pak Suzuki yang akan ke kantor pun kesiangan dan ketika ia melihat jam wakernya, ternyata jam wakernya sudah meninggal. Begitupun saat mereka melihat alat elektronik lainnya, listrik mati dan benda yang menggunakan daya juga ikutan mati. Bahkan laptop dan handphone milik Yui dan Kenji pun tidak bisa dihidupkan. Di lift apartemen pun terlihat sudah banyak orang menunggu karena lift tidak bisa digunakan. Dan keluarga Suzuki pun harus menuruni tangga dari lantai 10 itu. Begitupun saat Pak Suzuki akan menaiki kereta listrik yang tidak bisa jalan dan tak tahu kapan bisa kembali normal. Saat Kenji berangkat sekolah dengan sepedanya, terlihat mobil-mobil taksi pun tidak bisa digunakan. Ketika Ibu Eri berbincang-bincang dengan ibu-ibu lainnya, ternyata di semua apartemen lain listrik juga sudah mati. Dan Pak Suzuki tiba di kantor, seluruh karyawan masih berada di depan gedung dikarenakan pintu kantor yang pintu otomatis itu tidak bisa dibuka. Dengan terpaksa pintu kantor itu pun harus dipecahkan. Di supermarket pun, Bu Eri tidak bisa mendapatkan makanan sejenis roti karena kehabisan dan produksinya pun telah terhenti. Bahkan air minum yang selama ini gratis dan melimpah sudah tidak ada. Dan mereka pun harus membeli air minum kemasan. Antrian pun sangat panjang karena kasir harus menghitung manual harga dari barang yang dibeli. Di dalam kantornya Pak Suzuki tidak ada yang bisa dikerjakan karena semua komputer mati. Setelah itu semua karyawan pun dipulangkan. Nah, saat pulang, Pak Suzuki yang merasa kejadian ini akan berlangsung lama pun akhirnya membeli sepeda walaupun sedikit mahal. Malamnya, keluarga Pak Suzuki harus makan dengan bercahayakan lilin saja. Dan sepertinya seluruh kota Tokyo memang telah mengalami kematian listrik. Namun, di malam itu juga, keluarga Pak Suzuki dapat melihat keindahan bintang-bintang yang selama ini belum pernah mereka lakukan karena sibuk dengan urusan masing-masing. Sudah hari ketiga kematian listrik, pakaian dan perabotan kotor terlihat menumpuk di rumah keluarga Pak Suzuki. Pak Suzuki pun harus libur sampai listrik kembali menyala. Dan atasannya Pak Suzuki langsung pindah ke wilayah gunung yang banyak air minumnya. Karena sudah 3 hari tidak bersekolah, Kenji memutuskan untuk menemui teman wanita yang ia suka itu ke rumahnya. Dan ternyata Saitomi dan keluarganya terlihat akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Setelah hari ke-7, kota Tokyo terlihat sangat sepi, semua sekolah ditutup, begitupun dengan kantor dan toko-toko. Warga apartemen Pak Suzuki mengadakan pertemuan dan menegaskan bahwa warga apartemen mereka akan tetap bertahan apapun yang terjadi. Sementara salah satu keluarga di apartemen itu sedang bergegas pergi secara diam-diam. Malamnya, Pak Suzuki memutuskan untuk juga pulang ke rumah mertuanya atau kakek dari Yui dan Kenji di Kagoshima yang berjarak 850 mil dari kota Tokyo. Yui dan Kenji pun menolak awalnya karena mungkin saja listrik akan menyala sebentar lagi. Namun Pak Suzuki sudah sangat yakin. Setelah selesai mengumpulkan semua barang-barang yang penting sekaligus patungan uang untuk membeli tiket pesawat, keluarga Pak Suzuki pun pergi mengendap-endap dari apartemen mereka. Dengan 3 buah sepeda, keluarga Pak Suzuki menuju ke Bandara Tokyo.
Di perjalanan ke bandara, terlihat orang-orang yang menjual air minum botol kecil dengan sangat mahal, yaitu berharga 1.000 yen per botol. Padahal sebelumnya minuman gratis ada di mana-mana. Di toko lain ada yang menjual bahkan 2.000 sampai 2.500 yen per botol. Bu Eri dengan keahliannya sebagai ibu-ibu berhasil menawar air minum menjadi 600 yen per botol, lalu ia membeli 1 dus air minum. Setelah istirahat sekaligus makan siang, Yui yang ingin ke toilet umum sudah pasti keadaannya sangat tidak bersahabat karena tidak ada air sama sekali. Dan akhirnya Yui pun harus nongkrong di semak-semak. Bukan hanya mereka, ternyata ribuan keluarga lain pun sudah tiba di bandara. Namun semua calon penumpang termasuk keluarga Pak Suzuki harus kecewa karena pesawat tidak bisa beroperasi. Karena malam tiba, keluarga Pak Suzuki menginap di sebuah hotel dekat bandara. Yui dan Kenji bersyukur karena bisa kembali ke apartemen mereka esok pagi. Namun Pak Suzuki mengejutkan mereka dengan mengatakan mereka akan melanjutkan perjalanan ke Kagoshima dengan mengendarai sepeda. Malam itu mereka berunding mengatakan bahwa mereka butuh 1 buah sepeda lagi dan juga sebuah peta agar tidak tersesat. Esok pun tiba, Yui dan Kenji masuk ke sebuah toko buku yang sama sekali tidak ada yang jaga. Mereka pun menemukan peta Jepang untuk petunjuk ke Kagoshima. Pergilah Pak Suzuki dan istrinya di rumah seorang wanita yang menawarkan pertukaran. Wanita ini akan memberikan beras kepada siapa yang memberinya air atau makanan. Disinilah kita akan melihat, jam sekelas Rolex pun tidak laku ditukar dengan sekantung beras. Pak Suzuki datang memberi uang untuk meminta sepeda tua milik wanita itu. Dan tentu saja uang ditolak. Hingga mereka harus memberi sebotol air putih dan 2 botol wine mahal untuk ditukar dengan sebuah sepeda tua dan sekantung beras. Perjalanan keluarga Pak Suzuki pun dilanjutkan. Namun mereka terhenti karena jalan raya telah ditutup. Dan untung saja ada jalan tol yang akan membuat mereka bisa melanjutkan perjalanan. Dan ternyata di jalan tol itu sudah banyak sekali orang-orang yang akan berpergian juga. Setelah sore hari, mereka pun tiba di sebuah museum yang telah terkunci. Dan di depan museum itulah keluarga Suzuki akan menginap. Saat ada keluarga yang lain meminta sebotol air, keluarga Pak Suzuki pun terpaksa berbohong demi menghemat air minum mereka. Saat malam pun keluarga Pak Suzuki tidak bisa tidur dengan nyenyak karena dingin yang sangat menusuk tubuh. Dan tiba-tiba ada seorang pria yang mencuri sebotol air minum milik mereka. Kenji pun mengejar pria pencuri itu. Setelah cukup jauh, Kenji melihat pria itu menggunakan sebotol airnya tadi untuk membuat susu bagi anak bayi mereka. Kenji pun mengikhlaskan sebotol air itu untuk mereka saja. Setelah esok tiba, sampailah keluarga Pak Suzuki di sebuah lorong sepanjang 2 km. Di depan itu ada nenek-nenek yang menyediakan jasa mengantar sampai ke ujung lorong dengan upah 1 orang 1 botol air. Merasa keberatan, keluarga Pak Suzuki tidak mau menggunakan jasa nenek-nenek itu. Dan tentu saja beberapa saat berjalan, mereka berempat tidak bisa melihat apapun karena sangat gelap. Yui pun teriak karena menginjak sesuatu yang lembek. Mereka pun kembali lalu menggunakan jasa nenek-nenek itu untuk mengantarkan mereka. Sudah hari ke-16, mereka pun beristirahat di sebuah sungai kecil sambil Bu Eri mencuci pakaian. Dan di sanalah botol air minum mereka pun telah habis. Pak Suzuki dengan yakinnya meminum air sungai yang memang jernih sih. Dan saat melanjutkan perjalanan, terjadilah hujan dan angin yang sangat kencang. Pak Suzuki tiba-tiba diare, pasti disebabkan oleh air sungai yang telah ia minum itu. Akibat dari hujan dan angin itu, barang-barang keluarga Pak Suzuki termasuk laptop dan pakaian pun semuanya rusak. Kemudian mereka pun tiba di sebuah supermarket, masih terlihat banyak barang. Namun minuman dan makanan yang dibutuhkan sama sekali sudah habis. Yui mengambil makanan-makanan kucing, sementara Kenji mencicipi air yang diperuntukkan untuk air aki mobil. Karena air tersebut aman untuk diminum, Yui dan Kenji pun membawa air-air itu.
Melihat ayahnya mencoba menghidupkan api dengan cara tradisional, Kenji memberikan ayahnya sebuah kembang api otomatis yang ia dapatkan di supermarket barusan. Namun Pak Suzuki tetap keras kepala menggunakan caranya sendiri. Sudah hari ke-22, keluarga Pak Suzuki tampak semakin lusuh, apalagi karena mereka sudah tidak punya pakaian lain. Di perjalanan, mereka bertemu dengan keluarga kaya yang terlihat tetap tenang dengan keadaan seperti ini. Keluarga kaya yang juga 4 orang itu terlihat sedang santai dan makan makanan enak mereka. Keluarga kaya itu memanggil dan menunjukkan kepada keluarga Pak Suzuki daun-daun liar mana yang bisa dimakan. Kemudian anak mereka memoto keluarga Pak Suzuki karena kameranya kamera digital jadi masih bisa digunakan. Yui memberikan alamat apartemen mereka dan meminta untuk dikirimkan foto itu saat nanti listrik sudah menyala. Keluarga Pak Suzuki dan keluarga kaya itu melanjutkan perjalanan dan beristirahat di sebuah jembatan. Saat itu lewatlah beberapa tentara. Setelah bertanya, tentara-tentara itu mengatakan tidak ada kerusakan apapun di pembangkit listrik mereka. Dan sekarang tentara-tentara itu terus melanjutkan pengecekan di tempat lain. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanan dan keluarga Pak Suzuki dengan keluarga kaya itu pun berpisah jalan. Keluarga Pak Suzuki sempat bertengkar karena Yui mengatakan ayahnya sangat egois mengajak mereka pergi ke kampung sang kakek. Lanjut lagi, secercah harapan tiba seketika keluarga Pak Suzuki melihat kumpulan orang yang kompak memasak ikan dari akuarium raksasa kota tersebut. Keluarga Pak Suzuki pun mengantri untuk mendapatkan makanan enak yang gratis tersebut. Tapi sayang ketika giliran keluarga mereka, semua makanan-makanan itu telah habis. Di sanalah Yui, Kenji, dan Bu Eri tersentuh saat Pak Suzuki bersujud meminta makanan untuk anak-anaknya. Dalam keadaan lusuh, haus, lapar, dan lemah, mereka berhenti di persawahan. Pak Suzuki melihat seekor ulat daun di bekas tanaman padi. Sesaat Pak Suzuki akan memakan ulat daun itu, ia melihat di sawah tersebut ada seekor babi putih yang sedang memakan rumput. Lalu keluarga Pak Suzuki pun bergegas menangkap babi putih itu. Setelah kejar-kejaran dan mengalami kesulitan, Pak Suzuki pun dapat mengalahkan babi tersebut. Dengan sebuah pisau, keluarga Pak Suzuki ingin memotong babi itu, padahal memotong ikan saja mereka ketakutan. Sesaat Kenji akan memotong, datanglah seorang kakek-kakek. Si kakek-kakek itu kemudian mengeluarkan pisau dan menyembelih babi tersebut. Ternyata babi tersebut adalah milik si kakek yang telah kabur dari kandangnya. Kakek itu kemudian mengajak keluarga Pak Suzuki ke rumahnya sambil Kenji menarik gerobak yang ada babi di dalamnya. Setibanya di rumah si kakek yang bernama Pak Tanaka itu, keluarga Pak Suzuki dengan sangat kehausan meminum air sumur di depan rumah dan dengan sangat lahap memakan makanan yang dibuatkan oleh Pak Tanaka. Pak Tanaka meminta tolong keluarga Pak Suzuki untuk memotong si babi putih, lalu mengumpulkan kayu bakar dan mengangkut air. Setelahnya, keluarga Pak Suzuki dapat kembali merasakan mandi dan ganti pakaian yang juga telah diberikan oleh Pak Tanaka. Mereka pun tidur dengan nyaman dengan selimut masing-masing. Esoknya, keluarga Pak Suzuki bekerja keras menangkap babi-babi Pak Tanaka yang terlepas dan memasukkannya kembali ke dalam kandang. Di rumahnya, Pak Tanaka menawarkan keluarga Pak Suzuki untuk tinggal di sana dan menolong pekerjaannya. Namun Pak Suzuki tetap ingin melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, keluarga Pak Suzuki akan pergi melanjutkan perjalanan. Pak Tanaka memberikan banyak bekal kepada mereka. Setelah cukup jauh, keluarga Pak Suzuki malah bertemu dengan sebuah sungai di mana tidak ada jalan lain selain menyeberanginya. Kecuali jalan memutar yang memakan waktu 3 hari. Tanpa babi bu lagi, Pak Suzuki mengumpulkan kayu-kayu di pinggir sungai, tali-tali, dan botol-botol sebagai pelampung. Keluarga Pak Suzuki pun membuat sebuah rakit. Mereka pun berjalan melewati sungai dengan rakit mereka. Ketika tiba di bagian dalam, Pak Suzuki menyuruh istrinya untuk naik ke atas rakit. Setelah tiba di seberang, Kenji dan ayahnya harus kembali lagi mengambil sepeda-sepeda mereka. Sementara hujan deras pun telah tiba. Saat Kenji dan ayahnya berada di tengah sungai, arusnya semakin kencang. Salah satu sepeda mereka pun jatuh dan tenggelam. Bagi Kenji tidak ada gunanya lagi membawa sepeda-sepeda itu lagi. Kenji pun berenang hingga ke tepian, sementara Pak Suzuki yang kekeh membawa sepeda-sepeda itu harus tenggelam dan terseret arus hingga hilang entah kemana. Kenji terus menyusuri sungai itu hingga menemukan rakit mereka yang telah rusak.
dan hanya membawa rambut palsu ayahnya kepada ibu dan adiknya. Di sanalah tangisan keluarga Pak Suzuki pun pecah. Di hari ke-94 itu, keluarga Pak Suzuki yang tinggal 3 orang terus melanjutkan perjalanan mengikuti rel kereta. Saat Kenji dan Yui memakan bekal yang diberi oleh Pak Tanaka waktu itu, Bu Eri terlihat sama sekali tidak nafsu makan. Lalu datanglah seekor anjing yang terlihat lapar. Yui pun dengan baik membagikan makanannya kepada anjing tersebut. Tapi datang lagi beberapa anjing yang pastinya sangat lapar, mencoba merebut tas Bu Eri yang terdapat perbekalan di dalam sana. Saat terjadi tarik-menarik antara Bu Eri dan anjing-anjing itu, Bu Eri pun harus terjatuh dan terguling-guling hingga menyebabkan kaki Bu Eri pun patah. Yang menyebabkan Yui dan Kenji harus melanjutkan perjalanan dengan memapah ibu mereka. Tidak sampai di sana, ternyata anjing-anjing tadi masih mengikuti mereka lagi dan masih terlihat sangat lapar. Karena sudah lelah dan si ibu yang kesakitan, mereka bertiga pun pasrah menunggu kejadian apa yang akan terjadi. Tiba-tiba terlihat gumpalan asap hitam yang sangat tebal yang membuat hewan-hewan itu pun berlarian. Ternyata masih ada kereta yang bisa berjalan, kereta manual yang menggunakan bahan bakar batu bara. Setelah diajak naik dan di dalam kereta tersebut ada orang yang memberi mereka minum dan mengobati kaki si ibu. Dan pada saat orang itu bertanya di mana ayah mereka, mereka pun kembali menangis. Terlihat di pinggiran sungai ada seseorang dengan beberapa ekor burung gagak. Ternyata itu adalah Pak Suzuki yang masih hidup. Dengan lemah dan lelah, Pak Suzuki terus melanjutkan perjalanannya. Karena lelah, ia pun beristirahat di dekat persawahan sambil menyandar di sebuah mobil. Pak Suzuki melihat kereta api yang ditumpangi keluarganya. Ia mencoba memanggil namun ia sudah kehabisan suara. Ternyata di saku celana Pak Suzuki masih ada kembang api otomatis saat itu. Kemudian Pak Suzuki menyalakannya hingga muncul asap dan kebetulan dilihat oleh istrinya sendiri. Bu Eri pun langsung memberhentikan keretanya, kemudian Kenji dan Yui berlari mendatangi ayah mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Kagoshima. Yeay! Di hari ke-108 kematian listrik, terlihat keluarga Pak Suzuki sudah berada di kampung kakek mereka di Kagoshima. Hingga 2 tahun lamanya mereka menetap di sana dan melakukan kegiatan-kegiatan di kampung si kakek. Pak Suzuki dan Kenji meneruskan pekerjaan si kakek sebagai nelayan, sementara si kakek dan Bu Eri menanam sayur, dan Yui menjadi pengrajin tenun. Suatu pagi, Pak Suzuki terbangun karena mendengar suara sesuatu, dan itu ternyata suara jam waker. Mereka semua lalu terbangun ketika radio kampung bersuara, dan ternyata listrik telah kembali menyala. Setelah 2 tahun setengah lamanya, keluarga Pak Suzuki pun kembali ke Tokyo yang sedang dibersihkan. Para ahli menyimpulkan bahwa gelombang radiasi mataharilah yang menyebabkan listrik lumpuh total. Keluarga Pak Suzuki kembali ke apartemen mereka dan melanjutkan kembali kehidupan seperti sedia kala. Saat akan berangkat bekerja dan bersekolah, keluarga Pak Suzuki mendapat sebuah surat. Ketika amplop tersebut dibuka, ternyata itu adalah foto mereka saat itu yang dikirimkan oleh keluarga kaya yang bertemu dengan mereka di perjalanan saat akan ke Kagoshima. Nah teman-teman, flow film semuanya berakhir sudah film tentang sebuah keluarga yang bertahan hidup di perjalanan menuju kampung halaman si kakek. Dimana kita bisa belajar bahwa teruslah maju walaupun titik terang belum terlihat. Walaupun terkadang kita ingin menyerah, tetaplah ingat tujuan kita yang sebenarnya. Ya, saya bukan motivator, hanya pembawa alur cerita saja. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga kalian terhibur dan selalu jaga kesehatan kalian, karena kesehatan itu adalah hal yang paling mahal. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Sampai jumpa teman-teman semua, dan salam dari Flow Film.